Semuanya, kita akan lanjutkan chapter 8. Saya akan review dulu chapter 8. Sebenarnya sudah dibahas minggu lalu. Chapter 8 itu tentang testing suatu software. Jadi software testing adalah penjaminan kualitas suatu software. Jadi kualitas itu suatu software itu berkualitas atau enggak, kita harus tes. A good test atributnya 3 ini sudah dibahas minggu lalu. A good test has a high probability of finding an error. A good test is not redundant. A good test should be neither too simple nor too complex. Kemudian dua jenis software. Software itu ada yang white box, ada yang black box. Jadi sekali lagi, karena di sini akan kita bahas cukup banyak. White box itu testingnya kita menganalisa program yang dibuat. Jadi programnya kita bongkar, kita tes, karena kita tahu isi programnya seperti apa. Sedangkan black box testing, kita tidak tahu isi programnya seperti apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan input dan melihat outputnya. Seperti kita beli handphone, beli TV, kita nggak tahu programnya di dalamnya seperti apa. Tapi kita bisa ngetes output dari TV tersebut atau output dari handphone tersebut bagus atau enggak. Kemudian untuk white box testing ada 4 metode, yaitu basis path testing, condition testing, data flow testing, serta loop testing. Minggu lalu kita sudah bahas banyak tentang basis path testing. Bahkan kalian sudah diberikan tugas untuk basis path testing. Jadi ada 3 langkah untuk membuat basis path testing: buat flow graph, hitung cyclomatic complexity, serta mencari jalur atau pathnya. Oke, saya tidak akan bahas lagi minggu ini. Nah, sekarang saya akan langsung masuk yang kedua. Basis white box testing tadi kita udah bahas ada 4 ya. Yang pertama tadi basis path testing, sekarang yang kedua adalah condition testing. Condition testing adalah white box testing, yang metode dari white box untuk melihat kondisi logika dari sebuah program. Yang dimaksud dengan kondisi logik atau logika adalah perintah if then else, percabangan 2 atau percabangan lebih dari 2. Tergantung bahasa pemrogramannya, ada yang menggunakan perintah case of, ada yang menggunakan perintah switch gitu ya, sebenarnya sama aja, yaitu percabangan lebih dari 2. Kemudian metode white box testing yang ketiga adalah data flow testing. Data flow testing adalah metode testing dengan memilih jalur atau path, ini sorry ya, T sama hanya kebalik tuh, path, jalur pada sebuah program yang tergantung pada penggunaan variabel. Kemudian yang keempat adalah loop testing. Loop testing adalah metode testing yang fokus pada validity atau kebenaran dari suatu bentuk looping. Contoh looping itu ada 4 macam. Oke ya, looping ini ada 4 macam. Oke, saya kasih tanda dulu. Ini simple loop, looping biasa ya, simple loop. Yang atas tadi ini condition testing ya, ini condition testing. Check if then else, ini looping. Jadi looping sederhana seperti ini. Apakah betul? Kemudian nested loop, looping dalam looping. Looping, ini ada looping yang dalam, ini looping yang luar. Ini nested loop. Kemudian concatenate loop, jadi 2 buah looping yang tidak saling terhubung. Ini looping yang pertama, ini looping yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah unstructured looping. Loopingnya di sini tabrakan dari sini ke sini. Mungkin gitu ya, nanti ada yang nabrak dari sini ke sini gitu ya. Nah, tabrakan itu nggak boleh. Jadi unstructured loop itu sebenarnya dalam programming tidak boleh terjadi. Jadi kita tes ini tidak boleh terjadi. Unstructured loop ini testing loop. Jadi sekali lagi, kalau saya balik lagi, white box testing ada 4. Tadi basis path testing sudah kita bahas minggu lalu. Condition testing, data flow testing, serta yang keempat adalah loop testing. Nah, sekarang kita akan maju ke yang B. Yang B adalah black box testing. Sekali lagi, black box testing kita tidak ngecek programnya, karena kita tidak tahu isi programnya seperti apa. Kita hanya bisa memberikan serangkaian input dan kita cek outputnya betul atau enggak.
Ada 3 metode pada black box testing, 1 equivalent partitioning, 2 boundary value analysis, dan ketiga adalah comparison testing. Yang pertama, equivalent partitioning. Equivalent partitioning adalah sebuah metode black box testing yang membagi domain input ke dalam beberapa kelas. A. Jika input adalah specific range. Specific range itu artinya antara nilai sekian sampai nilai sekian. Misalnya yang boleh kuliah di Maranatha jika usianya, misalnya ini misal ya, di satu universitas misalnya usianya antara 15 sampai 30. Di luar 15 sampai 30 tahun tidak boleh kuliah misalnya. Itu artinya adalah specific range. Maka ada satu kelas valid dan 2 kelas invalid. Nah, apa sih Pak kelas valid dan kelas invalid? Oke, nanti akan saya bahas dalam contoh. B. Jika input adalah specific value, maka ada satu kelas valid dan 2 kelas invalid. Specific value itu nilai khusus. Misalnya ada restoran. Jika ada pelanggan umurnya 50 tahun, maka dia dapat diskon. Hanya pelanggan yang umurnya 50 tahun, jadi hanya satu nilai. Itu namanya adalah specific value. C. Jika input adalah set of data, misalnya jika ada restoran lagi ya, misalnya ada restoran kalau usia pelanggannya misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau misalnya kelipatan 10 gitu ya, dia dapat diskon. Yang bukan kelipatan 10 tidak dapat diskon. Nah, itu namanya adalah set of data atau sekumpulan data. D. Jika input adalah boolean, maka ada satu kelas valid dan satu kelas invalid. Boolean mungkin kalian masih ingat ya, ke dalam bahasa pemrograman boolean itu nilainya cuma 2, yaitu true atau false, benar atau salah. Oke, kita akan lihat contoh dari equivalent partitioning. Contoh yang pertama, A. Misalkan sebuah program meminta input data umur karyawan. Umur karyawan yang dibutuhkan 16-65. Nah, ini antara 16-65. Artinya input data berupa range, specific range. Jadi sesuai dengan rumus tadi, kalau specific range ada satu kelas valid dan 2 kelas invalid. Jadi satu kelas invalidnya adalah memasukkan salah satu data yang sesuai, misalnya 20 atau 21 atau 22, yang penting antara 16 sampai 65. Dan 2 buah kelas invalid, yang satu di bawah 16, yang satu di atas 65, misalnya 12 tahun dan 80 tahun. Ini hanya, Pak boleh nggak 13 tahun dan 100 tahun? Boleh, itu yang penting invalid, di luar range. Contoh yang B. Sebuah program Sweet 17 meminta input umur adalah 17 tahun atau bukan. Nah, ini 17 tahun. Hanya satu nilai, artinya adalah ini bukan specific range. Maka ini adalah specific value. Specific value. Nilai tertentu aja ya. Maaf, ini bukan range ya, tapi specific value. Nah, kalau specific value, maka ada satu kelas valid dan 2 kelas invalid juga sama. Jadi validnya tentu 17-nya dong, nggak mungkin yang lain. Nah, invalidnya satu di bawah 17, satu lagi di atas 17, misalnya 15 dan 21. Pak boleh nggak 10 dan 30 tahun? Boleh, yang penting yang invalid. Yang C. Sebuah program mengecek data adalah bilangan ganjil atau bukan. Nah, kita tahu bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini adalah sekumpulan data atau set of data. Nah, kalau set of data kita lihat aturannya. Jika input adalah set of data, maka ada satu kelas valid dan satu kelas invalid. Satu kelas valid dan satu kelas invalid. Jadi, validnya kita masukkan aja bilangan ganjil salah satu, 5. Yang satu lagi yang bukan ganjil, misalnya 8. Satu valid, satu invalid. Contoh yang D. Sebuah program mengecek apakah sudah makan atau belum, true atau false itu ya. Ini input datanya berupa boolean. Kalau input datanya berupa boolean, sesuai rumus aturan sebelumnya adalah
Jika input data adalah boolean, maka satu kelas valid dan satu kelas invalid. Jadi, kalau boolean, maka yang satu sudah validnya sudah makan, yang invalidnya belum makan. Ya, ini adalah metode equivalent partitioning. Berikutnya yang kedua, yaitu namanya boundary value analysis. Adalah sebuah black box testing yang mengetes ujung dan sekitarnya. Contoh, jika input adalah specific range antara A sampai B, maka yang dites adalah A dan B, dan di atas serta di bawah A dan B. Oke ya, Pak agak bingung ini, nggak apa-apa, nanti kita akan lihat contohnya. Ini yang boundary value analysis ya. Yang aturan B, jika input adalah specific value, maka test case-nya adalah nilai minimum, ini M-nya kurang, minimum dan maksimum, serta nilai di atas, di bawah minimum dan maksimumnya. Oke, nah sekarang kita akan lihat contoh untuk boundary value analysis. Sebuah program meminta input data umur karyawan antara 16 sampai 65. Oke, ini tentu adalah specific range. Nah, kalau berupa specific range, aturannya gini. A serta B serta di atas dan di bawah A dan B. Jadinya A dan B-nya 16 ya. Ini A-nya 16, B-nya 65. Jadi yang dites itu 16-nya, 65-nya serta di bawah dan di atas A dan B. Jadi 15-nya, 17-nya, 64-nya, 66. Jadi kalau kita tulis secara keseluruhan, test case-nya adalah 15, 16, 17, 64, 65 dan 66. Ini boundary value analysis ya. Beda ya. Soal yang sama, kalau saya balik lagi ya, ini saya balik lagi ke yang metode pertama, equivalent partitioning. Kalau yang metode pertama ini yang dites ini soalnya sama, 16 sampai 65. Nah, kalau equivalent partitioning yang ditesnya 1 di bawah 16 sampai 65, misalnya 12, Pak 13 boleh? Boleh. 1 di atas 65, misalnya 80, Pak atau saya 90? Boleh. Serta satu lagi yang valid antara 16 sampai 65, 20, Pak 25 boleh? Boleh, gitu ya. Ini equivalent partitioning. Tapi dengan soal yang sama, boundary value analysis beda. 16 sampai 65 yang ditesnya ini 16, 15, 16, 17, 64, 65, 66. Contoh yang lain. Contoh B. Seorang dosen mencari siswa yang mendapat nilai 60. 60 ini berupa satu angka, jadi specific value. Nah, kalau specific value yang dites apa? Kita lihat rumusnya tadi. Kalau specific value yang dites adalah nilai minimum, maksimum, serta di bawah dan di atas minimum dan maksimumnya. Oke, kalau nilai itu kita tahu nilai terkecil itu kan 0. Nilai terbesar itu 100. Jadi yang dites adalah nilai minimumnya 0-nya, nilai terbesarnya 100-nya, lalu di bawah dan di atasnya. Di bawah 0 itu minus 1, di atas 0 itu 1, 100 di bawah 100 itu 99, dan di atas 100 itu 101. Jadi yang dilihat itu hanya minimum dan maksimumnya. Specific value-nya 60-nya nggak dilihat, tapi dilihat boundary-nya, batasnya, ujung-ujungnya. Oke ya, ini yang ketiga untuk boundary value analysis. Metode black box testing yang ketiga adalah comparison testing. Comparison testing, teknik ini digunakan jika reliability, ingat ya, catatan minggu lalu, availability sama reliability itu beda loh. Reliability itu lebih ke arah daya tahan, berapa lama sampai tidak error, itu penting. Contohnya adalah software di pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan softwarenya nggak boleh sampai rusak, kalau nggak pesawat jatuh. Bagaimana caranya adalah pada comparison testing adalah membandingkan hasil output dari input yang sama yang diberikan pada software dibandingkan dengan software versi sebelumnya atau versi lamanya. Jadi versi baru dibandingkan dengan versi lama, dibandingkan, diberi input yang sama, lalu dites apakah hasilnya, outputnya lebih baik atau enggak. Oke, demikian untuk yang ketiga comparison testing. Demikian selesai chapter 8. White box testing tadi ada 4 metode dan black box testing ada 3 metode. Sekian dan terima kasih.